Wali Allah Jazab, sang kekasih yang terserap cahaya. Di antara lorong sejarah para kekasih Allah, ada satu golongan yang sering luput dari cahaya panggung manusia. Mereka bukan para guru besar yang mengajar dari mimbar. Bukan pula para zahid yang mengasingkan diri di puncak gunung. Mereka adalah para wali jazab. Para pecinta Tuhan yang ditarik paksa ke dalam samudera kehadirannya. Disebut majzub, karena seluruh kesadarannya terserap oleh daya tarik ilahi. Seperti besi kecil yang tak berdaya di hadapan medan magnet raksasa. Mereka hidup di antara kita. Namun pikirannya tak lagi berada di dunia. Mereka berjalan di pasar, namun hatinya berada di langit yang tak bertempat. Ini adalah kisah tentang mereka, para kekasih yang terbakar oleh cinta. Bagian 1. Hakikat Wali Jazab. Dalam kitab-kitab tasawuf, disebutkan bahwa Wali Jazab adalah seseorang yang hatinya direnggut oleh tajali, penyingkapan mendadak, yang menghancurkan tirai dunia sekaligus. Tidak melalui suluk panjang, tidak melalui riyadah yang bertahun-tahun, tetapi melalui sentuhan langsung dari Yang Maha Cahaya. Para ulama menyebutnya, majzub adalah hamba yang ditarik dari dirinya sendiri, hingga yang tersisa hanyalah Allah. Mereka bukan gila, meski kelakuannya kadang tampak seperti orang hilang akal. Mereka bukan bodoh, meski ucapannya sering terdengar seperti teka-teki. Mereka adalah orang-orang yang hatinya terlalu dekat dengan lautan rahasia. Bayangkan seseorang berdiri di tepi samudera. Laiknya sufi yang lain, ia belajar berenang perlahan. Namun Wali Jazab tidak menunggu. Ia dihisap oleh ombak dan tenggelam seketika. Mereka mabuk oleh kehadirannya. Mereka hilang ditelan keindahannya. Dan dunia menjadi terlalu kecil untuk menampung isi dada mereka. Bagian 2. Ciri-ciri sang mazub. Bagaimana mengenali mereka? Tidak mudah. Kadang mereka tampak seperti pengemis. Kadang seperti gelandangan. Kadang seperti orang aneh yang tak diperdulikan siapapun. Namun di balik semua itu, mereka membawa rahasia yang berat. 1. Ucapannya kadang tidak terpahami. Mereka berkata dalam bahasa yang tidak mengikuti logika dunia. Seperti orang yang melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Mendengar bisikan yang tidak kita dengar. Terkadang ucapan mereka adalah rahasia. Terkadang peringatan. Terkadang karunia yang dibungkus kegelapan. 2. Perilakunya tidak terikat adat. Mereka bisa tertawa tanpa sebab, menangis tanpa alasan, atau diam berjam-jam menatap sesuatu yang tidak terlihat. Mereka hidup dalam keadaan syatahat, luapan batin yang tak dapat ditahan tubuh. 3. Mereka tidak mengejar pujian, tidak ingin dikenal, tidak ingin dimuliakan. Mereka hidup seperti daun kering, yang ditiup angin kemana saja. Namun angin itu bukan angin dunia, melainkan kehendak Allah sendiri. 4. Jiwa mereka laksana bayi yang bersih. Para ulama berkata, di dalam diri Wali Jazab, ego telah padam seperti lilin yang kehabisan sumbu. Yang tersisa hanya fitrah paling jernih, yang dibentangkan kepada cahaya Tuhan. Bagian 3. Kisah-kisah para wali jazab. Mari kita dengarkan angin dari masa lalu, yang membawa jejak-jejak mereka. 1. Kisah Abu Yazid Al-Bustami, sang burung api. Dikisahkan bahwa Abu Yazid suatu malam terbangun, dengan dada yang seperti dihantam petir. Ia berlari ke hutan, menjerit, seolah ingin melepaskan tubuhnya dari tubuhnya sendiri. Orang-orang melihatnya dan berkata, dia gila. Namun seorang sufi tua menjawab, tidak, ia hanya tak kuasa menahan rahasia yang dibuka padanya. Malam itu Abu Yazid berkata, Tuhanku memenuhi hatiku hingga tak ada ruang untuk diriku sendiri. Itulah suara seorang majzub. Suara yang lahir bukan dari mulut, tetapi dari dada yang dibakar cinta. 2. Syekh Siti Jenar, sang cahaya yang diperdebatkan. Dalam sebagian riwayat, Siti Jenar disebut sebagai majzub, karena kata-katanya melampaui batas pemahaman orang kebanyakan. Ia berbicara tentang hidup dan mati, seolah keduanya hanya pakaian yang dapat dilepas dan dipakai. Sebagian menganggapnya ulama besar, sebagian menuduhnya sesat. Namun hakikat dirinya, hanya Allah yang tahu. Majzub memang berada di tepi antara cahaya dan api, dan tidak semua mata kuat melihat keduanya. 3. Wali majzub yang menangis di pasar. Di sebuah kota kecil, cerita turun-temurun menyebut, seorang lelaki yang selalu berjalan tanpa alas kaki, tertawa di tengah panas, namun menangis ketika hujan turun. Suatu hari seseorang bertanya, wahai Tuan, mengapa engkau menangis saat hujan? Ia menjawab, karena hujan menyentuh tanah lebih dulu daripada aku.
Padahal aku ingin menjadi yang pertama menyentuh berkah Tuhan. Orang itu terdiam. Ia menyadari, lelaki itu bukan gila. Ia hanya merasakan kehadiran Allah lebih dekat daripada jarak napasnya sendiri. Bagian 4. Kedudukan spiritual mereka. Dalam makamat para wali, majzub memiliki kedudukan yang unik. Mereka tidak melalui perjalanan panjang akal. Mereka tidak mendaki tangga derajat satu persatu, namun langsung diangkat oleh tangan maha gaib. Para sufi mengatakan, suluk membawa seorang hamba menuju Tuhan, namun jaz membawa Tuhan ke dalam hamba. Wali jazab bisa tidak memiliki ilmu fikih yang luas, tidak pandai menyusun fatwa, bahkan kadang tidak mampu membedakan urusan dunia secara jelas. Namun satu hal pasti, mereka diselimuti penjagaan ilahi. Ulama tasawuf berkata, akal mereka seperti hilang, tetapi hati mereka tetap tersambung kepada Yang Esa. Karena itu, manusia tidak boleh merendahkan mereka. Walaupun penampilannya tak terurus, walaupun lisannya tak teratur, karena siapa tahu, di balik debu jalanan itu, tersembunyi nur yang lebih terang dari matahari. Bagian V. Pesan spiritual dari para wali mazhub. Apa hikmah dari keberadaan mereka? 1. Bahwa cinta kepada Tuhan, kadang datang tanpa ketukan asteris-asteris. Ia menerjang, merenggut, dan mengubah hidup seseorang dalam sekejap. 2. Bahwa kecerdasan manusia tidak cukup untuk memahami jalan Tuhan asteris-asteris. Kadang orang yang tampak tidak berakal, justru membawa cahaya yang tak dimiliki para filosof. 3. Bahwa manusia tidak boleh mengukur orang lain dengan pakaiannya, dengan ucapannya, atau dengan perilakunya asteris-asteris. Sebab yang terlihat oleh mata hanyalah kulit dari sebuah misteri yang dalam. 4. Bahwa di balik dunia yang sibuk dan bising, selalu ada jiwa-jiwa yang hanya sibuk dengan Allah asteris-asteris. Dan kehadiran mereka adalah penyeimbang bagi dunia yang terlalu mencintai dirinya sendiri. Epilog 5. Para wali jazab adalah kitab yang tidak tertulis, cahaya yang tidak ditampung lentera, dan rahasia yang tidak dipahami kecuali oleh Yang Maha Rahasia. Mereka mungkin tidak meninggalkan karya, tidak menulis kitab, tidak membangun institusi, namun mereka meninggalkan sesuatu yang tak pernah hilang dari bumi. Jejak cinta kepada Allah, yang terlalu besar untuk disembunyikan. Semoga cerita ini menjadi cermin bahwa dunia bukanlah satu-satunya ruang hidup manusia, dan bahwa di antara kita selalu ada kekasih-kekasih Tuhan yang berjalan tanpa dikenali, namun dilihat oleh para malaikat. Wali Allah majzub, riwayat, sejarah, dan pandangan kitab tasawuf. Dalam Khazanah Spiritual Islam, terdapat satu kategori wali yang telah disebut sejak masa para sufi awal. Mereka bukan para guru yang duduk di kursi ilmu, bukan pula para ahli zuhud yang sibuk beribadah secara formal. Mereka adalah wali majzub, golongan yang keberadaannya sering disalahartikan, dianggap gila oleh masyarakat, namun dimuliakan oleh kitab-kitab tasawuf. Siapakah mereka? Dari mana istilah ini muncul? Bagaimana pandangan para ulama tentang kedudukan mereka? Mari kita menelusuri jejak sejarahnya. Bagian 1. Definisi majdzub. Dalam kitab tasawuf, istilah majzub berasal dari kata jaz, artinya tarikan, hisapan, atau daya tarik. Dalam terminologi tasawuf, majzub adalah seorang hamba yang ditarik oleh Allah kepadanya, sebelum ia dapat menempuh perjalanan spiritual secara bertahap. Penjelasan ini muncul dalam berbagai kitab seperti 1. Risalah Al-Qusyairiyah karya Imam Al-Qusyairi. 2. Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi. 3. Tabakat Al-Auliya, oleh Abu Nuaim Al-Ashbahani. 4. Hilyatul Auliya. 5. Syarh Hikam Ibn Athaillah oleh Ibn Ajibah. Imam Al-Qusyairi menulis, majzub ialah orang yang ditarik oleh anugerah Allah, sehingga akalnya terserap oleh cahaya makrifat. Sedangkan Ibnu Arabi menyebut mereka sebagai orang yang terbakar oleh tajalli sebelum ia sempat mempersiapkan dirinya. Mereka mengalami tajalli langsung, penyingkapan ilahi yang terlalu kuat, sehingga kesadaran mental mereka tidak mampu menampungnya. Akibatnya, mereka tampak tidak normal di mata dunia, padahal batin mereka sedang menyaksikan hal-hal yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Bagian 2. Sejarah kemunculan konsep wali jazab. Konsep ini bukan sesuatu yang baru. Jejaknya ditemukan sejak masa sahabat dan tabi'in. 1. Uwais Al-Qarani. Namanya disebut dalam banyak riwayat sebagai tokoh yang
diberi kedudukan tinggi oleh Rasulullah. Namun hidup seperti orang biasa tanpa pengakuan masyarakat. Sebagian ahli sufi memasukkan Uwais sebagai wali majzub, karena cintanya kepada Allah dan Rasul, melampaui kesadaran dunia. 2. Abu Yazid Al-Bustami tahun 261 Hijriyah. Dalam biografinya, dalam Tabakat As-Sufiyah, diceritakan bahwa beliau pernah galabah al-hal, terserap begitu dalam pengalaman ilahi, hingga perilakunya tampak ganjil. Ia adalah contoh majzub yang kemudian menjadi salik, yakni kembali ke jalan syariat secara utuh. 3. Mansur Al-Halaj tahun 309 Hijriyah. Para sejarawan sufi membahasnya sebagai sosok yang mengalami syatahat, ucapan spontan. Karena limpahan spiritual, ia tidak gila, namun terbakar oleh pengalaman batin yang sangat kuat. 4. Sufi-sufi jalanan pada abad 8-12 Masehi. Dalam literatur Ottoman, Persia, dan Andalusia, sering disebut kelompok Qalandariyah, Malamatiyah, dan Darwisi Langit. Sebagian di antaranya adalah majzub, yang hidup tanpa kepemilikan, tanpa mengikat diri pada budaya formal. Inilah gambaran sejarah panjang, yang memperlihatkan bahwa para majzub selalu ada di setiap generasi. Bagian 3. Ciri-ciri majzub dalam kitab tasawuf. Kitab-kitab tasawuf besar memberikan 4 tanda utama. 1. Akalnya terserap oleh cahaya makrifat. Ibn Ajibah menulis, akal majzub tidak hilang, tetapi ia ditutupi oleh kehadiran Allah. Itulah sebabnya perilaku mereka tampak aneh, padahal mereka sedang mengalami percepatan spiritual. 2. Tidak mengenal dunia sebagaimana orang biasa. Mereka tidak peduli pakaian, harta, status sosial. Bahkan sering memakai pakaian lusuh atau berjalan tanpa arah. Dalam pandangan sufi, itu bukan kehinaan. Itu tanda bahwa mereka tidak lagi terikat oleh dunia. 3. Mereka tidak menuntut dihormati. Wali majzub tidak peduli apakah orang mengenali kedudukannya atau tidak. Ia berada dalam keadaan fana, sirna dari dirinya sendiri. 4. Perilakunya tidak dapat dijadikan panutan syariat. Para ulama menekankan hal ini. Majzub tidak untuk ditiru, karena mereka berada di luar standar kesadaran normal. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, majzub tidak dibebani seperti manusia biasa. Biarkan mereka dalam penjagaan Allah. Bagian 4. Perbedaan antara wali majzub dan wali salik. 2 jalur kewalian ini sering dibahas para ulama. 1. Wali salik, mencapai makam kewalian melalui suluk, melalui adab, riyadah, mujahadah, selangkah demi selangkah, menguasai ilmu syariat dan adab. Kesadarannya tertata rapi. 2. Wali majzub, tidak melalui tahapan, ditarik langsung oleh anugerah. Kesadarannya tidak stabil, tidak memimpin, tidak mengajar, tidak layak dijadikan rujukan hukum. Imam Junaid mengatakan, salik lebih tinggi dalam kesempurnaan, tetapi majzub lebih awal dalam pencapaian. Artinya, majzub cepat sampai tujuan, namun salik lebih matang dalam perjalanan. Bagian 5. Kisah-kisah majzub dalam sejarah. 1. Syekh Syams Tabrizi. Dalam makalat Syams diceritakan, bahwa ia pernah menari dan menangis di tengah pasar, hingga orang-orang mengira ia gila. Namun Rumi melihat cahaya di balik kegilaan itu. Dan dari pertemuan 2 jiwa tersebut, lahirlah revolusi spiritual besar. 2. Darwisi majzub di Baghdad. Ibnu Katsir meriwayatkan dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, tentang seorang lelaki lusuh, yang dikejar anak-anak karena tampak aneh. Ketika seorang ulama mendekatinya, ia justru berkata, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Lelaki itu kemudian diketahui sebagai salah satu murid alim besar yang sangat wara, yang terserap dalam keadaan jaz beberapa tahun. 3. Majzub Maroko yang selalu tertawa. Dalam sejarah Sufi Maghribi, terkenal satu tokoh yang selalu tertawa, hingga membuat masyarakat menganggapnya hilang akal. Namun setiap kali ia berbicara, pintu-pintu hikmah terbuka seketika. Bagian 6. Kedudukan spiritual para majzub. Para ulama sepakat bahwa majzub adalah wali yang dijaga secara khusus oleh Allah. Ia tidak memimpin umat, tidak memberi fatwa, namun hatinya menjadi rumah bagi rahasia-rahasia ilahi. Imam Al-Syazili berkata, Allah menjadikan mereka penyeimbang di bumi, agar dunia tidak hanya dipenuhi oleh orang-orang berakal, tetapi juga oleh mereka yang terbakar oleh cinta. Epilog. Sejarah para wali majzub adalah sejarah tentang manusia yang disentuh langsung oleh cahaya Tuhan.
Mereka adalah bukti bahwa jalan kepada Allah tidak hanya satu, dan tidak selalu melalui tangga yang teratur. Sebagian mendaki, sebagian ditarik, sebagian berjalan, sebagian terseret oleh angin rahasia. Namun semuanya menuju cahaya yang sama. Cahaya yang hanya dikenal oleh hati-hati yang bersih. Titik.